Tapi ada yang menarik, Ref. DPR-nya lagi ada suara ingin tidak ada calon yang bukan dari partai politik. Ini bahayanya. Seru nih, hangat ini. Oh, jadi calon itu harus dari partai politik? Kita lihat aja nanti. Oh, berarti mau ganjal Anies dong? Saya nggak mau bilang begitu. Ini suara ini ada. Oke. Saya kan ada di dalam. Tahu hiruk pikuk suara. Ini namanya makin tidak demokratis pemilihan. Nah, bayangkan dengan threshold saja itu sudah tidak demokratis, apalagi tiba-tiba udah tahu bocoran dan siap harus berbicara. Ini udah berbicara, ini nggak demokratis. Nasdem misalkan kita ajak, ya kan kita ngobrol. Kalau kesempatan ngobrol saya mungkin lebih cepat, mungkin jadi Nasdem duluan. Oke. Kalau menurut saya siapa yang lebih cepat lebih dulu, saya nggak pakai strategi. Oke. Adalah kalau mau bersatu itu memang itu yang saya katakan, itu yang Allah inginkan. Jadi natural aja. Artinya lebih cepat bukan berarti itu ujuk-ujuk. Iya. Pasti ada sesuatu yang menjadi ilhamnya, menjadi titik temunya. PKB dan PKS sebenarnya udah searah, rahmatan lil alamin, nasionalis religius, apalagi dengan jaringan pesantren yang begitu kuat, dengan 13 jutanya misalkan, ya kan? Misalkan kampung lagi PAN. Ya tapi kan itu kan dalam konteks pilpres. Kalau dalam konteks pileg kan sendiri-sendiri. Ya itu urusan dapur masing-masing lah. Soal pileg itu urusan dapur masing-masing. Lu atur masing-masing dulu deh. Udah banyak baru kita duduk. Yang penting PKS juga berpikirnya adalah kursi dulu. Oke. Cuman biasa karena pileg dengan pilpres itu berbarengan, kita mau kotel efek. Iya. Kayak kasus kemarin. Jadi kotel efek tetap Anies. Ya kita lihat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadi. Suasana seru, hangat. Kali ini saya ada tamu istimewa ya. Saya agak beruntung karena beliau sebenarnya sibuk. Terima kasih Abu Bakar Al-Habsyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam hormat, salam bahagia. Oh ya, kalau saya tadi kuat-kuat bisa kena cincinnya. Bahaya itu. Untung nggak kena ya. Bagus kita slow. Luar biasa. Bib, terima kasih ya sudah datang ya. Kita biasa bertemu di ILC dulunya, Indonesia Lawyers Club ya. Tapi ILC sudah masa lalu karena masa depan ILC rupanya nge-YouTube juga. Nge-YouTube juga, nggak jauh beda. Dan karena saya sudah YouTuber, maka Bang Karni nggak mau lagi undang saya. Karena udah jadi saingan. Sama-sama pemain. Sama-sama pemain ya. Tidak bisa lagi dianggap narasumber ya. Bib, ini ada satu berita yang saya tadi yang membuat saya langsung tertarik untuk menghubungi Habib ya. Yaitu bahwa yang lain berkoalisi, katanya kalau begitu kita berkoalisi juga. Dan yang dibidik adalah PKB ya kan? Siap. Luar biasa. Kenapa Bib? Tiba-tiba bilang membidik PKB. Kalau PKS sama PKB bersatu, luar biasa. Selesailah masa depan Islam di Indonesia ya. Oke, silakan Bib. Ya, jadi begini Bang Refli, yang perlu kita sebelum bicara koalisi, yang perlu kita lihat dulu, kita nggak nyangka ternyata kemarin KPU dan pemerintah berhasil dengan DPR memutuskan jadwal pemilu. Oh, jadi 14 Februari itu akhirnya diputuskan. Kemarin? Baru kemarin. Bukannya udah berapa bulan yang lalu? Bukan. Itu baru isunya. Tahapan pemilunya detail. Kita ini kan di satu meja antara pileg, pilpres, termasuk pilpres pendaftaran 19 Oktober nanti tahun 2023. Jadi tanggal-tanggal itu baru putus kemarin. Artinya apa? Dengan jadwal pemilu begitu kita semakin jelas. Bahwa pemilu itu berarti akan ada. Tidak lagi 3 periode. Kan sudah lama. Tidak 3 periode, tidak lagi ada pengunduran. Tidak ada lagi perpanjangan dari sebagainya. Artinya udah kelihatan lah ya. Kapan Verpol ya toh?
terlihat juga kapan pendaftaran caleg. Verpol itu verifikasi parpol. Verifikasi parpol. Tidak semua orang paham. Sudah terlihat juga masa kampanye 75 hari loh. Perdebatannya panjang loh. Dari 120 per hari. Jadi KPU dipotong. Minta, tunggu dulu. Dari 120 hari KPU minta, terus pemerintah minta 90, terus ketemu 60, akhirnya cari titik temu. 75 hari. 75 hari. Oke. Polri juga udah mikirin anggarannya. Tadi itu pembahasan juga. Karena nggak ada dalam pagu. 75 hari itu keamanannya itu bagaimana? Gitu ya. Jadi karena ini tidak heran kalau saat ini mulai banyak orang bicara koalisi, bicara pilpres, cari titik temu karena udah dekat, gitu ya. Dan untuk pilpres, ya jika koalisi pilpres terjalin sejak dini kan akan lebih baik dong. Daripada nanti di akhir deal politiknya di ujung kan nggak menarik. Jadi bicara pilpres juga kita harus bicara koalisi. Karena kalau bicara capres bicara koalisi. Nah, koalisi ini jangan mendadak di ujung. Harus kita mulai dari sekarang. Kita bangga sudah ada KIB. Bagus, senang hati kita lihatnya. Tapi PKS juga udah diajak oleh Kanda Zul. Ayo tapi kemarin PKS lagi milad Bang. Abang mesti podcast kita juga di milad kemarin mestinya. Saya milad itu mau ngundang presiden PKS. Lanjut. Tapi dia bilang milad. Padahal hari itu. Iya, saya ada acara di Bekasi. Jadi udahlah, saya bilang malah dibalik, kalau mau diundang nanti kita kasih kursi VIP. Sayang sekali saya ada acara. Ya udahlah, lain kali mungkin ya. Lain kali mestinya. Saya soalnya sudah berpakaian putih. Tadi saya dibilangi ketika saya berpakaian merah membahas soal Puan. Wah, Refli Harun sudah merah sekarang, sudah menjadi tim suksesnya Puan. Nanti saya dibilang lagi saya sudah masuk PKS. Jadi RH ini menyesuaikan tamu nampaknya. Hari ini dia udah memputisasi. Jadi Bang Refli, jadi kalau sudah ditetapkan berarti antara pilpres orang mulai ribut koalisi. Gitu. Kan Anda berjalan. Nah, kan tidak bagus kalau sampai kita terjadi di last minute deal politik. Nggak menarik. Nggak menarik. Oleh karena itu, saya pikir kurang optimal. Itu seperti dagang sapi menjelang Idul Adha. Toto dapat pas-pasan. Kejadian-kejadian yang lalu lah kita paham ya. Jadi saya pikir saya perlu kasih pantun biar rileks. Nanti saya balas juga pantunnya. Coba. Saya on the spot bikinnya, kalau begitu saya akan bikin. Kalau saya persiapkan, kalau nggak modal gitu. Coba silakan. Pergi ke pasar membeli bawal. Dimasak asam lengkap dengan acar. Koalisi yang lahir sejak awal membawa demokrasi semakin segar. Luar biasa ya kan. Jadi kalau saya membalasnya adalah yang kedua tadi apa? Yang pantunnya dimasak asam lengkap dengan acar. Koalisi yang lahir sejak awal membawa demokrasi semakin segar. Saya balas begini. Cobaan hidup membuat kita tegar, ya. Nah, cobaan hidup membuat kita tegar. Kendati kita sudah parubaya, kan gitu, ya kan? Jadi cobaan hidup membuat kita tegar, kendati kita sudah parubaya. Koalisi di depan membuat demokrasi segar, dan yang penting PKS tetap jaya. Merdeka. Nah, jadi gini Bang Refli, yang menariknya kalau kemarin sampean ngomong apa itu salam 0%. 0%. Salam kita respect itu. Ada lagunya memang. Salam kita harus ngikutin. Memang membentuk koalisi ini nggak mudah Bang Refli, ya. Karena angka presiden threshold ini kita terlalu nggak wajar dan kurang pantas dalam demokrasi. Ya. Ini kurang sehat juga untuk demokrasi. Jadi angka PT juga harus dikurangi. Kalau PT yang tinggi, maka capresnya sedikit. Jadi kan bingung kita mencari koalisinya. Terbatas. Malah bisa 2 aja kayak kemarin kan. DPR sedikit, prestasi keterbelahan masyarakatnya makin tinggi. Kita nggak mau. Dan PKS akan berusaha membuat poros 3. Poros 3. Karena kalau golden tiket udah selesai bos. Udah selesai, jangan dihitung. Dia pasti akan maju. Nah, ini hamba Allah sudah ada nih KIB. PKS bukan nggak diundang KIB, kita bersedia dengan KIB, tapi kita nggak mau dikunci. Jadi KIB itu hamba Allah. Jadi orang-orang baik, orang-orang soleh yang akan Jadi saya kira KIB itu adalah kendaraan untuk hamba Allah, bukan? Bukan, kendaraan orang-orang baik yang akan membantu suksesnya pemilihan presiden. Jadi dia satu poros, ya kan? Poros saya bangga dengan KIB itu. Poros berikutnya poros utama. Tunggu dulu. Jadi gini, kalau KIB sudah berbuat, terus kita milad kemarin. Dalam milad itu kita memfasilitasi.
para tokoh nasional, capres, gubernur untuk berbicara di depan PKS. Oke, siapa aja? Anies? Anies datang, Sandy datang, siapa lagi? Zul datang, terus siapa lagi? Oke, nah tapi yang pakai typing ada Surya Paloh, ada siapa? Allahumma sholli Muhammad dari Davos, Erlangga. Terus ada juga ibu dari Jawa Timur, Hovifah. Terus ada juga Sandy datang juga langsung. Artinya komplit. Golkar pun mau datang. Yang langsung ngomong di panggung siapa? Mohaimin, Zul, Anies. Sandy, Anies. Oke, 4 itu ya. Yang lainnya typing. Tapi yang rame cuma Anies doang nggak yang... Karena Anies ini kalau di Jakarta PKS lah punyanya. Oh gitu ya. Kan tapi PKS cabang Jakarta. Jadi PKS kalau udah Jakarta Jawa Barat, Anies tuh sangat dekat. Oke. Pertanyaannya kalau nasional Anies bisa nggak, itu yang jadi problem. Yang kita pertanyakan nanti. Jadi kalau buat Jakarta udahlah PKS pasti jadi semangat semua ya. Kita nggak mau ada keterbelahan masyarakat. Capek mas. Saya dialog di Metro TV. Ujung-ujung dari tentang damai berwibawa bicaranya tentang identitas lah, polarisasi dan sebagainya. Identitasnya nggak bisa diadakan tuh nggak mungkin. Ya, itu akan ada. Itu kan gifted. Itu akan ada. Anda orang mana? Palembang. Iya. Oke nggak Anda akan pilih identitas Palembang? Nggak apa-apa. Itu politik identitas nggak? Orang Palembang itu sengsara kalau nggak bisa makan pempek. Jadi nggak ada cerita. Jadi paling kita minimize. Ini kan bicaranya kalau identitas tuh agama. Ujungnya juga nanti agama juga ini kan. Tapi kita minimal nanti calon haji dan hajjah. Hari-hari nggak mau pakai hajinya. Begitu pengen pilpres, haji semua. Begitu pilkada, haji semua. Soleh dan soleha. Dan biasanya yang nggak bisa pakai sorban. Lalu biasanya nggak sholat subuh di masjid, jemaah keliling makan. Tapi itu jadi bagus juga. Moga-moga jadi kelanjutan. Jadi kita nggak mau ada pola terjadi strict dua itu. Makanya PKS kreatif. Kemarin kita ini adalah forum untuk kolaborasi melayani Indonesia. Nah, itu di Milad kita buat. Legar, abang bisa lihat nanti videonya, abang ikutin bagaimana kejadian. Oh, itu pasti sekjen yang ngomong itu yang begitu-begitu ya? Akhirnya pada saat itu juga ada Zul bicara, dan dia menarik Mohaimin ini menanggapi undangan kita. Artinya karena dia sama visinya rahmatan lil alamin dan sebagainya, sehingga kita juga berharap ini bisa ketemu sambutannya. Nah, pada waktu yang sama problema PT ini berat nih. Karena tinggi sekali ya, kita juga PKS mendorong penurunan PT. Gimana caranya? Ya kita ajukan aja judicial review, tapi kita mungkin nggak sama dengan 0%, mungkin kita bisa kasih angka yang berbeda. Nah, kita lihat aja berapa pekan yang akan datang, putusnya berapa. Kapan? Sebentar lagi. Oh, sebentar lagi ya? Lagi. Oh, sudah mau mengajukan ya? Oh, sudah akan mengajukan. Mungkin antara, saya nggak tahu persisnya ya, mereka digodok apakah 5%, apakah 10%, kita lihat nanti. So, ada contohnya perbandingan di beberapa negara. Kita ada punya contoh. Jadi ada itu contohnya, itu benchmarknya itu parliamentary threshold pasti, bukan presidential threshold. Yang jelas angka itu nggak presidential threshold. Yang jelas bahwa angka itu tidak 0%, tapi juga tidak tinggi-tinggi amat gitu. Gitulah kira-kira. Kalau mau presiden itu 3% presidennya tahun 1999, 2004. Ya sudah, itu ada tim kita ya, tim yang bekerja. Saya nggak fokus dengan bab itu. Intinya PKS termasuk yang mendorong ada penuhnya PT agar jumlah pasangan calonnya jangan terbatas. Ini sangat terbatas guys. Semakin banyak masyarakat akan memiliki alternatif. Kalau kecil, alternatifnya banyak. Kalau capresnya banyak, enak juga RH Channel untuk mengundang mereka kan? Iya, dan jadi makin hidup. Kalau cuma 2, apalagi 2 sudah ada pesan-pesan kekuasaan, lo ngapain datang ke sana? Kita udah pasti menang. Kira-kira begitu ya? 2 ini lelah. Bikin hangat. Oleh karena itu, ikan gabus punya insang. Pohon pinus tinggi menjulang. Capres lebih dari 2 pasang, pemilu akan berlangsung senang. Oh, luar biasa. Cakep gitu. Luar biasa, cakep ya kan? Jadi pertanyaan saya tanya juga, di mana-mana ikan berenang, ya kan? Ada modalnya. Di mana-mana ikan berenang, ya kan? Tapi air tetap tenang.
ya kan? Capres lebih 2 pasang kita senang, dan yang penting PKS menang. Merdeka. Saya mau bilang biar takut pada bingung. Jadi soal dengan siapa PKS berkoalisi ini masalah tersendiri, Bang. Ya, oke. Sambil minum ya. Oke, silakan. Terlalu semangat pantun-pantun. Karena Bang Refli ini acaranya asyik, relax, slow, dan panjang jamnya. Itulah enaknya. Saya boleh pakai kopi juga dong? Boleh. Kopi. Jadi itu hal gampang, Bang. PKS itu sangat luas dalam politik. Oke. Fleksibel, humble, namun sangat ketat menjaga dalam fatsun kita bernegara. Oke. Itu penting. Coba lihat ya track record PKS, kita lihat. Ya. Kita bisa 2 periode dalam pemerintahan. Zaman SBY. Okay. Kita ada menteri, ada dubes. Dan jangan lupa PKS itu partai yang dari awal mendukung. Bukan mengusung. Oh ya, mengusung, bukan gandulin di pinggir-pinggir. Putaran kedua, bukan? Enggak, ya kan? Dari awal. Okay. Kita mengerti bagaimana cara untuk menang pada saat itu. Ambil aja ininya. Ya. Jadi kalau kita lihat, kita juga biasa dalam pemerintahan, kita ada biasa di luar pemerintahan, jam terbang ada. Dan kita juga nggak tegang-tegang ada di luar pemerintahan. Namun ketika sebagian besar berbondong-bondong ke pemerintah nih, padahal pemerintah semangat semua, kita berdiri sendiri, ambil tanggung jawab, sebagai kekuatan penyeimbang. Pertanyaannya, Bang Refli, nggak sehat kalau semua ke pemerintahan. Itulah demokrasi. Demokrasi itu perlu ada balancing, ada check and balance. Jadi sehingga kami siap PKS ada di luar. Jangankan politik, roda saja pakai balancing juga. Jadi kita ada di dalam, di luar biasa-biasa aja, Bang. Ya. Jadi PKS selalu menjaga dengan sahabat-sahabat, mitra, relasi dengan baik ke berbagai pihak. Jadi itulah makanya kita pengalaman di luar, pengalaman di dalam udah tahu. Ketika di luar kita, sungguh pun kita di luar, kalau pemerintah baik, kita akan katakan baik, Bang. Karena kita dasarnya ilmiah, by data. Tetapi kalau tidak baik ya kita akan katakan. Dan kita akan bantu menjelaskan untuk memberikan, dan itulah tugas kita di parlemen. Makanya kita bertahan dengan posisi kita di luar pemerintahan. Kalau mau ngambil enaknya sih gampang-gampang aja, tapi buat kita kok bernegara ini kita siap di luar untuk supaya kontrol. Ya. Pergi ke Ancol naik Kopaja. Ini kalau nggak pakai gini tegang masalah. Minum kopi dulu, kopi. Kopi. Ongkos dibayar saatlah tiba. Oke, luar biasa. PKS siap berkoalisi dengan siapa aja. Oke. Terutama mereka yang selalu setia. Luar biasa. Jadi kemarin tuh Milad, Zul tuh ngajak kita, Bang. Ayo PKS mari bergabung. Saya tuh kontek-kontekan dengan Kanda Erlangga. Erlangga, oke. Gimana Beb? Bang, udahlah Bang, kita ikut aja. Di langit kita bersatu, di darat biarkan saja dia berjalan. Kita jadi kunci. Biasa. Kita mengerti bagaimana itu. Tapi kita ini wait and see lah. Kita akan lihat flow ini kayak apa. Mau kemana sih ini, bagaimana. Karena prinsip PKS kan nggak besar, Bang. Kecil. Tetapi PKS itu 50 kursi. 50 kursi. Dan masih butuh 65 lagi kalau untuk. Kalau PKS dengan PKB udah 58 tinggal 7 dan. Ya, tapi 7 kan tetap satu partai. Satu partai kita ambillah salah satu, mau P3 ke, PAN ke, atau Nasdem ke, atau Demokrat ke. Kita siap, nggak ada masalah. Iya kan? Ya sudah, yang udah berpengalaman kan udah dengan pengalaman, biar aja berlanjut gitu. Nah, kita cari suasana wajah segar. Nah, jadi ketika diajak di Indonesia Bersatu, kita bukan tidak mau. Kita bukan tidak mungkin, bukan mustahil kalau kita bergabung dengan KIB. Enggak, biasa-biasa saja. Biasa aja. Cuma begitu kita lihat jalan, kita lihat peta nih. Ini kalau kita bersatu dengan tawaran yang guyon-guyonan ketika di Milad, bergayung bersambut karena rahmatan lil alamin, kita ingin ketemu Kalimatus Sawa, titik temu. Ketemulah ini. Saya telepon Cak Imin dan Pak Zul, Jazilul maksudnya, Jazilul Fawaid. Bergayung bersambutlah PKS seakan-akan bahwa PKB menyambut tawaran itu dan PKB mengajak lagi. Ayo kita, kata kita welcome, orang kita yang ngundang kok. Kita mau bercinta kok. Mau cari jodoh. Luar biasa. Dan mencari jodoh ini perlu waktu.
Jadi PKS, PKB itu udah firm atau masih penjajakan? Namanya baru ketemu berapa hari. Oke. Bercinta beberapa hari pasti belum sampai akad nikah lah. Bib, kalau kita bicara konstelasi politik ya. Pertama, kalau KIB itu betul-betul serius ya, nggak pura-pura dalam tanda kutip. Ini mohon maaf Bang Zul ya, Bang Zul juga pernah di sini kan. Saya tanya begini, Bang Zul, itu KIB itu untuk mempertinggi bargaining positionnya masing-masing anggota ya, Erlangga, Bang Zul. Dia bilang bisa ya kan? Itu untuk ya Bang Zul, untuk kendaraan politik Ganjar bisa jadi. Untuk kendaraan Anies bisa juga. Serba bisa. Jadi saya katakanlah ini barangkali kelompok yang walaupun sudah fix tapi masih cair juga sebenarnya kan. Nah, yang mainstream kan antara Gerindra sama PDIP. Entah PDIP mau maju sendiri dia bisa kalau dengan 20% kan. Dia mau menggandeng partai lain makin bisa. Persoalannya adalah sekarang ini kan slot bagi PKS itu konon katanya kan Nasdem, PKS, Demokrat. Berarti tambah PKB dong sekarang. Begitu. Yang bikin slot siapa? Ini slot analisis. Slot analisis. Karena kalau slot itu udah pasti tempatnya. Yang bikin slot ini kan media. Iya, karena berpikirnya media bikin slot, anggap ini satu anginnya satu arah. Memang kalau saya lihat dua orang tua kita antara Surya dan SBY ini orang-orang yang pantas negarawan, yang pantas diikuti. Iya. Jumlahnya sih nggak jauh-jauh beda dikit lah. Iya. Ya, tapi bahwa senior-senior kita ini kan jam terbang politiknya harus dipahami. Iya. Harus kita banyak belajar dengan beliau. Kita oke lah, akui kita ini anak-anak masih. Iya. Tetapi momentum ini kan mampu kita membuat sebuah terobosan. Jangan diam. Iya. Waktu sudah dekat gini. Ya. Kami ini kecil, kalau nggak centil, nggak lincah, nggak dihitung orang. Weh, beliau biasa. Iya bos. Jadi kita kecil kalau tak centil, ya kan? Tidak mungkin disentil. Takut dipatil. Dan memang akan sesuatu yang batil jadi. Karena kita nggak mau dikerdilkan, Bang. Oke. Jadi kalau kita lihat, begitu hasil ngobrol pulang dari milad, ini ada kaedah dalam dakwah itu. Al khair maqadarallah. Ini bisa jadi kebaikan yang Allah pilihkan. Oke, luar biasa. Sampai berpikir nggak sih? Kalau yang ngomong Habib, saya aneh percaya. Sampai berpikir nggak bahwa PKB ketemu PKS? Enggak, karena sebelumnya dianggap beda jalan kan? Beda jalan, tapi kita pernah bernostalgia, Bung. Ingat nggak ketika ngangkat Gus Dur? Poros tengah pertama. Oh iya, PKS itu. Kita bekerja, Pak. Iya. Kita dudukkan. Di lantai 40 saya bercucuran air mata ketika minta Amin jadi presiden. Amin nggak mau. Lantai 40 Mulia. Iya, Pak Gus Dur lagi di lantai 38 tidur nyenyak. Amin nggak mau karena dia udah ngomong nggak mau dong. Gus Dur nih berkelas. Iya. Jangan main-main dengan beliau, ini orang punya indera yang kesekian yang kita nggak bisa pahami. Iya. Nah, oleh karena itu setelah Caimin bicara di milad, dilanjutkan Pak Wahid berdialog dengan saya di forum. Kayaknya nih alam ini media semua gayung sambut. Jadi kita tahu ya, kalau sekarang ada wacana muncul akhirnya bertemu, saya katakan al khair maqadarallah. Caimin juga belum berpikir tadinya kayak begini mungkin. Situasi di Ciami dengan kondisi mereka dengan NU-nya dan sebagainya membuat situasi mungkin juga membutuhkan sahabat. Iya kan? Biasa. Nah, PKS ini mengerti peluang-peluang ini. Jadi PKS mengerti kalau orang itu sedang kesepian. Bukan, artinya kita mencari sahabat. Jangan begitu. Kita membutuhkan teman. Kita nggak bisa. Dan sampai tahu kita punya titik temu yang banyak dengan PKB. Paling tidak kita adalah punya orang-orang ex pesantren. Basis-basis pesantren PKS juga. Tapi bukan hanya NU saja. Kalau disuruh tahlilan gampang. PKS biasa tahlil maulid. Itu kan isu-isu belakang dulu saja. Jadi kan Wahabi tetek udah lewat tuh barang. Udah lewat. Bukan hanya NU sebenarnya di PKS itu. Semua ada, Muhammadiyah, ada Wasliyah, ada Al-Munawwar, macam-macam lah lembaga itu ada di kita. Yang tidak ada yang tidak cinta NKRI. Yang tidak cinta NKRI. Yang radikal-radikal itu cuma fitnah doang.
Di PKS nggak ada tempatnya radikal, nggak ada, bohong aja itu framing. Saya bilang sama kawan-kawan di BNPT, di BIN, udahlah bukan saatnya lagi kita memframing. Apalagi, coba lihat deh PKS mulai dari platformnya. Kalau framing mending, ini kalau memfitnah gimana? Fitnah dan mengkriminalkan itu lebih gawat lagi. Dan lebih kejam daripada pembunuhan. Iya, bayangkan. Udahlah, mereka ini bangsa pikir. PKS ini Pancasilais tulen, NKRI 45. Okay. Apalagi NKRI Bhinneka Tunggal Ika, clear. 4 pilar pokoknya. Sampai kalau lihat lagu marsnya PKS, waduh, NKRI banget. Lagu himnenya, platformnya, ADART-nya. Makanya saya sarankan udahlah, lembaga-lembaga yang suka memframing fitnah udah bukan radikalisasi, radikal tidak ada di kita. Ini yang memfitnah itu bukan lembaga, Oknum. Tapi yang terorganisir. Oknum yang on mission. Udahlah, yang gitu-gitu mitra saya di Komisi 3. Jadi by ya. Jadi crime by omission. Janganlah. Bukan. Kita nih udah play yang buzzer ya, buzzer udahlah lupakan. Saya udah bilang sama Plat, lu ngapain sih? Bagaimana sih buzzer? Kunci aja udah, jangan kasih kesempatan. Sama siapa? Sama Menteri Menkominfo. Okay. Semalam saya dialog sama beliau. Udahlah. Tapi iya, buzzer nggak dikunci, yang kritis yang mau dikunci. Jangan dong, yang kritis tuh bagus. Bangsa ini kalau nggak ada kalau Refli Harun dikunci nggak bisa saya undang Al-Habsyi di sini. Nggak bisa. Saya senang dengan Refli karena dia punya wacana, punya pikiran cerdas untuk berpartisipasi, berkontribusi untuk bangun anak bangsa yang lebih baik. Begitu kira-kira. Iya, kan Refli kan juga tidak ingin jabatan kan. Ditawarin Habib aja saya nolak. Udah berusaha masuk jabatan tapi belum masuk. Mau ke MK gak sampai. Itu karena permintaan, Bi. Iya, permintaan ya. Oh iya, jadi ada teman yang minta betul, mau suasananya kurang baik. Saya tuh nggak mau karena saya tahu kalau di DPR ente nggak dicari karena kemampuan, ya kan? Tuh, itu dosanya Habib. Saya berusaha, tapi bayangkan, tidak nendang. Refli Harun paling tinggi skornya. Saya dibocorin sama tukang ininya itu, fit and proper testnya itu, profesor. Bukan panselnya kali. Iya, panselnya. Jadi kembali lagi ya ke laptop bahwa bagaimana PKB dan PKS ini banyak titik temu, Bang. Dan ini satu. Menurut saya itu yang kata saya merupakan karunia Allah. Oke, Bib. Kita ini kan harus kontrol juga. Habib muter-muter titik temu dengan PKB, mau bercinta dan lain sebagainya. Yang konkret sedikit. Oke. Apa? Sekarang kita kan tahu pendaftaran capres itu tanggal 19 Oktober 2023. Which is berarti 1 tahun lebih sedikit lagi. Ya kan, kalau sekarang nih bulan Juni, Juli, Agustus, September, 1 tahun 3 bulan lagi. Menurut Habib, sebelum saya tanya berikutnya, waktu yang pas untuk mendeklarasikan calon presiden itu kapan? Masa pas daftar, orang nggak nih kaget-kaget nanti. Dan kebanyakan kejadian pas mau mendaftar, masih di restoran duduk-duduk masih berubah nama. Makanya sudah pakai baju putih. Suka iseng aja gangguin. Jadi begini maksud saya, kalau bisa lebih cepat lebih baik. Tetapi pertemuan ini jangan cepat-cepat menyebut nama presiden. Enggak, tunggu dulu. Tanya. Ya saya paham maksudnya. Biar saja dulu dia bermain dengan waktu, nanti ketemu titik temunya. Kalau sudah kelihatan, nanti kan ada baik ilmiahnya baik survei, bagaimana orang melihat dia, jejak digitalnya, dan sebagainya semua. Disitulah muncul ada kesepakatan. Jadi berarti nanti menjelang hari H lagi dong berarti? Mungkin saja terjadi seperti itu, tapi kita berharap kalau bisa jauh dari hari itu lebih bisa kita putuskan. Paling tidak kalau menurut pandangan saya, kalau bisa 3 bulan sebelum itu. Karena begini, Bib, kalau misalnya baru menjelang hari H dia itu akhirnya dipastikan, itu kerja kerakyatnya itu akan terhambat. Capek. Dia muter-muter terakhir nggak dapet itu hari loh. Enggak, maksudnya begini. Ketika dia mau kampanye, let's say Anies misal yang jagoannya PKS konon begitu, PKS DKI. Dia GR, ya kan? Wah, ke daerah kampanye. Tapi kereta belum jelas. Ya kan? Pada hari H-nya
hilang. Kayak calon-calon 2014, 2019. Nah kan itu kan tidak baik bagi rakyat. Itu yang saya katakan last minute, ya. Deal politik last minute itu yang nggak bagus. Makanya kalau bisa lebih cepat. Namanya harapan, sebuah cita-cita dan keinginan. Pasti paling tidak kalau 3 bulan sebelumnya atau 2 bulan sebelumnya itu lebih baik. Oke. Ya. Sebulan juga sebenarnya udah kurang bagus. Oke. 3 bulan sebelum pendaftaran. 3 bulan sebelum pendaftaran kita sudah, oh kan cakep sudah. Yeah. Tinggal masalahnya titik temunya, kesepakatan. Misalkan, kalau PKS tidak terlalu memikirkan dirinya untuk jadi presiden maupun wapres, nggak ada. PKS santai saja. Bukannya Salim Segaf itu untuk tokoh nasional kalau memang disepakati. Oke. Kita bikin penokohan, kita bukan mencapreskan. Tapi ketika penokohan ternyata menjadi sebuah kesepakatan, itu kenapa kita jadi tolak? Oke. Ketika kita kemarin juga, ketika Istimewa Ulama menyatakan Salim sebagai wakil, ternyata kan banyak juga yang menggoyang-goyang. Malah ada yang datengin ke rumahnya menyatakan tidak pantas Salim, Anda tidak begitu, ada yang kayak begitu. Nah, jadi buat kami PKS adalah bagaimana kita bisa mempersatukan ini, kalau bisa yang bisa searah, gitu, yang satu visi, satu program, yang kita dengan program yang lebih kuat, dan yang kalau kita pilih presidennya itu bisa diterima oleh rakyat seluruh Indonesia. Gitu ya. Itu pikiran kita, itu jadi, idealitasnya ya. Jadi inisialnya siapa? Inisialnya kita tunggulah beberapa waktu lagi. Suka genit Refli ini kalau bicara inisial. Muhaimin bagian daripada calon, oke. Anies bagian dari calon, Ganjar pun juga dari calon. Tapi ada yang menarik, Ref. Apa? DPR-nya lagi ada suara ingin tidak ada calon yang bukan dari partai politik. Ini bahayanya. Seru nih, hangat ini. Oh, jadi calon itu harus dari partai politik? Kita lihat aja nanti. Oh, berarti mau Ganjar Anies dong? Saya nggak mau bilang begitu. Ini suara ini ada. Oke. Saya kan ada di dalam. Tahu hiruk pikuk suara. Ini namanya makin tidak demokratis pemilihan. Nah, bayangkan dengan threshold saja itu sudah tidak demokratis, apalagi tiba-tiba udah tahu bocoran dan siap harus berbicara. Ini udah berbicara, ini nggak demokratis. Oke. Bib, coba kita bacakan beberapa komentar Sobat RH ini ya. Mereka antusias sekali ini karena yang nonton juga antusias nih. Mawar Anggraini, disengaja entah. Cakep namanya. Bravo PKS, semoga partainya sebagai tulang punggung rakyat yang mengidolakan pemimpin yang amanah. Seperti Pak Anies. Oh, seperti Pak Anies. Anies mana nih? Ya Anies Baswedan lah. Oh iyalah. Jadi bravo PKS, semoga partainya sebagai tulang punggung rakyat yang mengidolakan pemimpin yang amanah seperti Pak Anies. Luar biasa. Eza Safaras, Anies for RI 1, mudah-mudahan PKS selalu istiqomah, amin. Maksudnya apa? Istiqomah itu mencalonkan Anies maksudnya? Iya, masyarakat begitu. Oh, Ganjar no, Anies no, PKS yes. Maksudnya PKS Dr. Salim itu maksudnya itu. Luar biasa ya, pokoknya no semua ini. Jatim pilih Pak Anies Baswedan Presiden Indonesia. Oke. PKS berkoalisi dengan Nasdem juga Demokrat, selain itu jangan, apalagi dengan PKB atau PDIP. Bib, Habib harus jawab ini karena masyarakat mungkin sebagian kita nggak bisa semuanya. Berharap PKS itu tidak menghilangkan ciri sebagai partai katakanlah beroposisi selama 7-8 tahun terakhir atau 10 tahun lah nanti kalau komplit masa jabatan Presiden Jokowi, dengan bergabung dengan sokol yang sekarang dianggap penguasa. Mereka pengennya ya dengan Demokrat dong yang memang di luar kekuasaan, tapi kan nggak cukup kalau dengan Demokrat, tapi mereka bisa terima dengan tambahannya Nasdem. Komentar Habib, karena itulah skenario yang sering dibicarakan orang. Jadi kalau soal hitung-menghitung ini mudah sebenarnya. Iya. Kalau Anda katakan yang di luar ya PKS, dekat-dekat ya Demokrat. Demokrat diajak bicara juga mudah. Baru 104. Iya, kita baru diajak bicara Demokrat. Tadi sore aja saya udah ajak bicara Demokrat, welcome. Iya. Welcome, tapi sih kita pengen bertahap dulu, tak ya. Waktu ini beberapa hari ini kalau bisa kita ajak yang lain ya, nah itu lebih baik. Nasdem misalkan kita ajak, ya kan kita belum ngobrol. Kalau kesempatan ngobrol saya mungkin lebih cepat, mungkin jadi Nasdem duluan. Oke. Ya. Kalau menurut saya siapa yang lebih cepat lebih dulu, saya nggak pakai strategi. Oke. Adalah kalau mau bersatu itu memang itu yang saya katakan, itu yang Allah inginkan. Jadi natural aja. Artinya lebih cepat bukan berarti itu ujuk-ujuk. Iya.
pasti ada sesuatu yang menjadi ilhamnya, menjadi titik temunya. Kalau kita lihat, misalkan dari angka-angka ya, kalau cuma tinggal 7 kan berarti mudah. Ya. Yang paling penting kita ada poros ketiga. Begini Bang. Kalau tidak ada 3 poros ini berat. Sebenarnya nggak penting tinggal 7 itu. Yang penting 3 partai sebenarnya. Karena kalau 7 itu kan kesannya ini. Yang jelas 3 partai. Iya, 3 partai. Gitu. Ya. Kalau bisa lebih 4 partai silakan saja, no problem. Artinya kalau PKB sama PKS sudah gabung, tetap kalau butuhkan Nasdem satu saja sudah selesai, atau nambah PAN saja sudah oke. Kalau PAN sama Nasdem masuk dengan PKB dengan PKS itu cakep lagi. Udah. Wah, itu namanya dua pasang calon lagi. Enggak, belum tentu. Enggak ya? Belum tentu. Misalkan Demokrat juga masuk, no problem juga. Gitu. Kan paling tidak udah kelihatan yang golden ticket kan udah selesai, Bos. Tapi jangan salah loh, ada kelompok satu lagi kan saya dengar juga sudah. Iya. Ya, ada satu kelompok yang Abi ngomong golden ticket tuh maksudnya PDI lah. PDI lah udah pasti. PDIP golden ticket, cuman calonnya nggak jelas, belum jelas. Siapa bilang nggak jelas? Puan udah pasti. Nggak tahu. Siapa bilang nggak jelas, ditanya Puan udah pasti nggak tahu. Artinya dapur orang mana kita tahu, kan kita bicara isyarat yang kita dengar. Oh, kalau isyaratnya Puan. Apakah Puan mau dengan Bowo jadi wakil? Nggak mungkin juga. Iya. Tapi pastinya, Puan harus capres. Katanya begitu, yang kita dengar. Hasil habis makan nasi goreng itu katanya memang beliau cocok. Nomor 1. Habis makan nasi goreng BPIP. Iya. Puan nomor 1. Berarti Ganjar kebuang, kira-kira gitu. Belum tahu, kita lihat. Saya nggak tahu juga. Ibu ini mungkin setelah saya nggak bilang bersemedi ya, mungkin lagi sedang bertafakur. Bisa ujuk-ujuk kayak Jokowi kasusnya nanti. Mungkin dia kan berubah nama ya. Ganjar kan? Lagi maju. Itu mungkin. Ya kan? Ganjar secara survei sekarang memang kita lihat masih nomor 1 secara nasional. Ganjar, Prabowo, Anies, Sandi. Dari beberapa yang kita baca. Nah, tapi kita lihat ada kendaraannya nggak nih hamba Allah 1, 2 ini. Anies ada kendaraannya nggak? Siapa lagi? Loh, Anies belum ada kendaraan loh. Iya, belum ada. Ganjar belum ada kendaraan kok. Prabowo ya apalagi kalau kayak Erik, Sandy apa semua belum lagi. Yang baru jelas Puan, Prabowo. Nah, gitu itu yang baru jelas ada kendaraan. Ya. Yang lain kan belum siap kalau nggak bersatu. Ya toh? Artinya begini. Prabowo nggak sempurna juga, perlu satu tapi paling juga. Tidak dia udah angka yang sangat signifikan. 78. Ya, udah signifikan. Artinya tinggal nambah 1-2 partai udah lebih satu partai kecuali P3. Gitu. PKS berusaha ingin merombak suasana peta kayak begini ini supaya semakin hidup. Tadi ada bilang ada satu arus lagi yang tadi nggak belum tadi. Arus itu lagi satu lagi juga udah mulai kumpul-kumpul tuh saya dengar model Haritano dan PSI atau apa nggak tahu kita. Mungkin berdasarkan jumlah suara. Berdasarkan jumlah suara 25%. Lebih susah itu. Ya kita lihat saja. 1 tahun 7 bulan setengah mungkin ya. Ini waktu yang tidak panjang tapi juga tidak pendek. Jadi kalau yang tidak lolos parliamentary threshold itu berapa persen kalau gabung semua? Sedikit banget deh. Berat lah. Nggak mungkin. Apalagi cuma kecil-kecil begitu. Paling mereka bersatu. Itu bersatu untuk mendapatkan kesepakatan ketika bergabung supaya ada benefit. Jadi partai pendukung tapi yang nggak dipandang sebelah mata. Nanti begini situasi ini. Kalau saya menangkap kila-wakila kira-kira apa yang akan terjadi? Ini ada 3, nanti ada putaran kedua. Putaran kedua nanti akan jadi 2. Cuman yang 2 ini udah punya angka-angka tabungan. Yang ujung-ujungnya nanti minta perhatian dalam koalisi. Artinya bergabung lagi juga nanti seperti itu. Indonesia tidak akan lepas daripada koalisi-koalisi seperti itu bergabung. Jadi Habib yakin 2 putaran ya nanti ya? Oh ya, saya yakin 2 putaran. 2 putaran ya? 2 putaran. Karena tidak ada capres seperti SBY waktu 3 calon itu. Sekuat itu. Bib, kita bacakan lagi Bib ya. Mudah-mudahan PKS Gelora Umat Jaya 2024. Mantap. Jadi PKS Gelora Umat. Jadi partai PKS, Partai Gelora dan Partai Umat dari rahim yang kurang lebih sama ya. Kemudian kalau PKS masuk kabinet akan ditinggalkan pendukungnya karena rata-rata pendukungnya adalah pendukung khilafah. Nah, ini penting ini inikan dulu ya. Kemudian
Gadis sinden manis tersipu. Anies presidenku, PKS partaiku. Biasa. Tapi bukan jangan begitu. Anies presidenku. Jadi gadis sinden manis tersipu. Anies presiden, PKS laku. Gitu. Oke. Bib, tolong Bib. Tadi soal khilafah itu Bib. Ya. Dengan pemikiran yang sejernih-jernihnya, jangan sampai juga orang alergi dengan khilafah, padahal khilafah itu sebuah terminologi agama, paling tidak khalifah ya. Iya, problemnya permasalahan kita ini terlalu banyak mempremi-premi yang salah. Iya. Buat kita yang namanya PKS itu NKRI. Iya. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan apa lagi tadi? Pancasila. UUD 45. Oke. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Adapun lembaga-lembaga yang disebutkan seperti itu yang tidak diinginkan oleh pemerintah, itu mungkin saja dia jadi pendukung PKS, bisa jadi pendukung Golkar, bisa juga jadi pendukung PDI. Sangat mungkin terjadi. Janganlah dijorokin ke PKS saja. Gitu. Orang mereka anak bangsa kok. Iya. Kita nggak ada afiliasi seperti itu, nggak ada. Coba buktikan. Ya. Adapun mereka ada kelompok-kelompok yang dikatakan seperti itu, yang pemerintah tidak cocok, ya itu hak pemerintah, ya toh, untuk melakukannya. Buat kami, yang namanya partai, mulai dari model orang apapun bisa jadi ada di PKS. Termasuk non-Muslim juga? Hatta non-Muslim. Karena saya pernah menemukan. Sudahlah, kita ketemu di Papua juga ada, di NTT ada, tetapi pasti dominannya. Ya, pasti dominannya. Ya. Jadi kita nggak usah terlalu nggak usah terlalu memfokuskan kita digiring-giring ke kelompok ini. Kita bikin acara PKS, acara adalah khalifah, jalan di pinggir-pinggir, mau digiring ke suatu partai. Nggak ada itu kayak begitu-begitu. Nggak ada hubungannya dengan PKS. Ada kalau lihat PKS bekerja sangat NKR dan sangat rapi. Itu saja. Jadi waktu PK itu saya surprise. Tiba-tiba ada partai yang luar biasa ya. Tapi pecah juga namanya. Enggak, bukan pecah dong. Pecah yang mana maksudnya? Inilah Gelora. Kalau itu ingin buat cabang dia. Oh, cabang. Bukan cabang PKS maksudnya, dia ingin berdiri sendiri. Oke. Enggak apa-apa, silakan saja. Refli, 278 juta Republik Indonesia. PKS aja cuma 8% berapa sih? Jadi kalau misalkan ada partai-partai yang baru, umat kayak Garuda kayak ada 75 partai loh yang maju sekarang. Ceruk itu masih luas sekali. Oke, luar biasa. Ceruk sekali. Jadi PKS saja. Nih PKS dalam Munasnya, Ref. Punya target 15%. Berarti berapa? 86-an lah. 80-86. Kira-kira dengan kursi 50 nambah 36 masih worth it nggak? Masih makul nggak? Tapi saya sebagai sekjen tidak bicara 86. Saya pengen 100 kursi. 100 kursi. Gitu. Caranya gimana? Ya kerja. Jadi sekarang PKS 50. Kemudian keputusan Munas 15%. 15% 86. Tapi Al-Habsyi sebagai sekjen pengen 100. Pengennya 100. Baik, kalau lebih, cuman begini, kalau kita ngomong lebih di kata-kata lain, emang lo doang yang mau kursi? Bisa kan Gerindra? Kalau Gerindra maunya 575. Gerindra berapa sekarang? Paling tidak dia berpikir nambahnya 25 atau 30. Misalkan. Itu worth it juga. PDI juga pengen begitu, semua pengen naik. Naiknya caranya gimana? Di Indonesia ini ada tren. Kursinya ditambah. Ada tren. Kadang-kadang partai lagi diminati masyarakat. Itu cepet. Ingat nggak ketika Demokrat dulu? Begitu zaman era SBY. 126 kursi. Ngeri. Dan itu tim kerjanya bukan main. Tim kerja bagian bendera aja ada tim khusus. Cuman tiang bendera tuh ada tim khusus coba. Yang tiangnya sampai tinggi-tinggi kayak gitu ada di seluruh pelosok Republik. Itu zamannya dia. Jadi ada, kalau kata bahasa Quran itu nudawilu habainan nas. Ada putaran waktu. Kok saya melihat tren PKS ada loh kesempatannya ke depan. Itu setiap zaman ada tokonya. Setiap toko ada zamannya. Kayak 1 abad lah, 100 tahun atau kayak gitu putaran. PKS itu paling banyak berapa kursi selama ini di DPR? 57. 57 ya? Turun dong berarti. 57 tahun berapa? Tapi turunnya nggak terlalu banyak lah. Tahun berapa 57? Ya pokoknya dari 7 naik 45, naik 57, turun 50.
Itu kalau nggak salah. Oke, jadi kemarin turun dong berarti. Ya. Oke, karena gelombang. Bos, lagi turun itu. Ya. Orang tidak percaya PKS itu masuk malah. Oke. Disebut 2,5%. Iya. PKS setiap survei dikatakan gagal untuk parlemen threshold. Karena surveyornya anti PKS semua. Jadi yang terjadi yang menarik ya, Ref. Setiap survei kita harus hitung 2 kali lipat. Oke. Sekarang kalau PKS tidak ada survei yang ngasih di bawah 6 loh sekarang. Oke. Saat ini. Ya. Ada yang ngasih malah 10 lebih. Ya. Berarti double digit lah paling tidak. Luar biasa. Kita nggak minta banyak-banyak lah. Ya kalau 20% itu berarti nomor 1 dong. Bukan, saya nggak bilang 20%. Kan double digit dari 10. Double digit dari 10 itu maksudnya antar belasan. Oh. Tapi kalau memang dapat 20. saya berpikirnya double dari 10, double digit. Kalau sampai kita dapat 20%, ya itu keberkahan. Oke, luar biasa ya. Kadang-kadang keberkahan itu harus antara doa dan kerja harus berbanding lurus. Bib, sekarang saya tanya Bib. Ya. Untuk caleg, ya kan, PKS. Ini PKS ini sudah tertutup atau masih membuka kesempatan bagi masyarakat? Jadi PKS ini ada yang namanya penjaringan. Iya. Kedua penyaringan. Ketiga penetapan. Jadi penyaringan, penetapan. Ya. Luar biasa. Dan kita siap menerima warga partai manapun di last minute. Kalau memang meyakinkan akan menjadi kursi antara elektabilitas, kapasitas, dan kemampuan mengunggulkan dirinya. Gitu ya. Saya nggak nyebut isi tas ya. Saya nggak punya isi tas nih, tapi saya punya subscriber 2 juta lebih. Ya. Saya calonkan ya, Raffi mau di Palembang, Sumatera Selatan berapa? 1, 2, 3 lawan Mustafa Kamal atau lawan siapa? Ya Allah. Kita ini banyak hilang kursi. Kemarin itu tetap bisa lebih, tapi banyak hilang di MK, hilang di pasar, hilang di mana? hilang di MK, hilang di pasar ya. Oke, kita bacakan lagi Bib ya. Ya. Oke. Nah, begitu Bang, undang yang sejenis aja jadi aman. Apa yang sejenis Mas? Maksudnya yang keumatan kali. Gitu ya. Mungkin. Tapi namanya channel itu harus keren cadas, ya kan? Masa yang sejenis aja. Apalagi keren cadas. Dan kencang-kencang pecah. Makanya kita nggak pakai apa-apa. Jadi kemarin saya pernah undang ke sini Masinton, ya kan? Ya. Zulkifli Hasan. Ya. Kemudian kemarin Taufik. Keren-keren semua. Kan saya nggak ngerti tuh mana yang sejenis mana yang enggak kan. Ya. Bagi Refli Harun ya yang paling penting orang itu mau bersuara. Itu impact gitu, dampak. Jadi kalau ya kan? Buat Refli itu yang penting yang datang itu meningkatkan. Tidak Bib. Kita harus punya niat yang baik kepada vertikal ya kan. Karena sekalipun dia itu kontroversial dan pasti meningkatkan viewers, tapi nggak mungkin lah Refli Harun mengundang LGBT ya kan? Oh ya pasti. Makanya nggak juga mungkin. Sekali-kali ngundang LGBT mati nih acara podcast. Mata juga. Baru ada sahabat sebentar bikin ada yang mengundang yang klinik-klinik yang nggak karu-karuan kan nggak mungkin. Refli kelasnya beda. Beda lah, ya kan? Refli ini sebenarnya PKS. Bajunya aja udah PKS. Nanti saya kasih KTA deh, insya Allah. Oke. Alhamdulillah. Nanti biar nanti sobat era berkomentar lah. Tadi baru aja PDIP, sekarang pindah udah ke PKS. Berarti Refli itu ada di atas semua partai. Oke. Apa lagi ya? Wah, ini Ganjar no, Anies no, PKS yes, Refli yes, ditambah sama dia. Iya, itu ini tuh pengikut Refli setia. Oke. Salam buat Habib Abu Bakar Al-Habsyi dari Palembang. Luar biasa, dari Guntur Al-Bantani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga PKS tetap istiqomah dalam mengemban aspirasi masyarakat Indonesia lebih baik. Anies Baswedan, AHY, pasangan kuat Pilpres Wapres 2024. Ya. Luar biasa. Jadi PKS cuma jadi pendorong aja. Apa kita ini emang mujahidin, siap berjuang untuk mengawal keberkahan luar rakyat biasa, ya. Republik Indonesia. Nih, tapi jangan lupa dia bilang juga ke pasar Kemis beli tauco.
Si Anies gubernur ngaco. Anti Anies tuh. Anies belum datang ke sini nih. Kapan-kapan? Ya kita undang lah. Undang Ganjar. Ganjar udah pernah malah. Erik undang. Ganjar sudah pernah. Undang. Sandiaga sudah 2 kali. Prabowo undang. Prabowo sedang. Puan undang. Sedang. Nah. Jadi semua kan jadi kita kalau undang. dia nggak mau datang ke kantor, kita datang ke dia. Nah, itu soal lain. Yang kita tidak akan undang tuh buzzer. Oh iya. Tukang fitnah nggak boleh. Nggak ada. Ya kan? Kita kasih kesempatan. Kita tidak boleh melakukan toleransi dengan tukang fitnah, ya kan? Apalagi mau fitnah dan juga mau mengkriminalkan, kan itu udah luar biasa. Oke. Tapi kita maafkan sebagai manusia, tapi untuk dapat panggung jangan. Kira-kira begitu kan? Iya. Gitu. Oke, mana lagi ya? Yang bilang Pak Anies nggak laku di daerah itu buzzer otak sekolah. PKS yes. Aduh. Ada satu hal yang menarik perlu saya sampaikan mungkin Bang Refli. Silakan. Kenapa jadi semangatnya pertemuan PKB PKS ini berlanjut? Karena ada 2 titik. Pertama dikenal PKS yang militan dan ulet. Dan PKB adalah penjaringan pesantren yang kuat. Oke. Oh, ini menarik. Oke. Begitu satu partai lagi masuk Muhammadiyah misalkan PAN. Atau gabung lagi umat ada di situ juga. Ada lagi Masumi apalagi gitu di situ. Masuk lagi Nasdem, wah berkelas. Jadi itu barang. Tinggal siapa dan siapa kita. Tapi gimana warnanya tiba-tiba masuk Nasdem, masuk Masumi? Yang namanya partai-partai kecil tuh mau kemana sih? Oke. Mau kemana sih dia? Mau kemana? Dia kan mikirkan presiden parlemen terstruktur masih susah. Kita doakan nih yang umat-umat ini. Cuma kan sejarah menceritakan. Daripada dia umat susah. Umat ini paling di 30%-an lebih, 32, 33. Makanya bagaimana kita mampu bergabung antara religius nasionalis itu yang kuat. Oke. Nah, PKB dan PKS sebenarnya udah searah. Rahmatan lil alamin, nasionalis religius, apalagi dengan jaringan pesantren yang begitu kuat, dengan 13 jutanya misalkan, iya kan? Misalkan kampung lagi PAN. Aduh. Ya tapi kan itu kan dalam konteks pilpres. Kalau dalam konteks pileg kan sendiri-sendiri. Ya itu urusan dapur masing-masing lah. Soal pileg itu urusan dapur masing-masing. Lu atur masing-masing dulu deh. Udah banyak baru kita duduk. Yang penting PKS juga berpikirnya adalah kursi dulu. Oke. Cuman biasa karena pileg dengan pilpres itu berbarengan, kita mau kotel efek. Iya. Kayak kasus kemarin. Jadi kotel efek tetap Anies. Ya kita lihat nanti. Mau digiring kemana kita lihat lagi. Tapi begini, Bib ya, kalau seandainya, ya kan, misalnya keputusan itu bisa diputuskan Habib sendirian. Saya tahu kan PKS kan belum memutuskan. Habib mau memasangkan siapa dengan siapa? Apanya maksudnya? Pilpres lah. Ya nantilah kita lihat. Saya kira mau dijawab jadi sekarang. Begini, kalau jawab sekarang itu terlalu prematur. Oke. Yang ada aja bisa lewat nih barang yang kita anggap bagus lewat nih bisa. Oh, maksudnya calon-calon nama-nama yang bermunculan, saya nggak usah sebut nama, nggak pantas. Anies lewat, Ganjar lewat, tiba-tiba Prabowo lewat, semuanya lewat. Bos, ini sangat mungkin terjadi. Tiba-tiba calon presiden Abu Bakar Al-Habsyi sama Refli Harun. Cuma siapa yang pilih Abu Bakar? Minimal adalah 4 di sini. Udah biar santai dulu. Di Banjar masih ada bekantan. Oke. Bekantan itu kayak monyet itu ya? Monyet yang hidungnya Oke. Banjarmasin ada di bekantan. Pontianak ada orang utan. Oke. PKS PKB bisa jadi poros keumatan. Iya. Bikin yang lain tertarik untuk barengan. Iya. Cak. Luar biasa. Oke. Ya. Calon jadi gini, di Pontianak ada bekantan, ya kan? Di Pontianak ada bekantan, hidup di hutan yang yang sangat lebat, ya kan? PKS dan PKB jadi poros keumatan, ya kan? Calon presidennya pasti hebat. Kasih tepuk tangan dong. Ini penonton aja dong kasih tepuk tangan. Jadi memang menarik. Kemudian kan ada pertanyaan. Sebenarnya dengan siapa ke PKS berkoalisi? Iya. Pertanyaan kita mau kemana PKS, ya kan? Siapa yang dipilih? Belum dijawab tadi kan? Kalau geruduknya sudah, geruduk sampai terengah-engah ke. Kita ini geruduk ke Refli dalam rangka
yakni membuat orang paham bagaimana PKS. Oke. Mahal nilai Refli ini sekarang berapa juta? 2 juta lebih. 2 juta jangan main-main, kita cuma 8 juta tambah 2 juta 10 loh. Makanya merchandise-nya harus datang ke sini. Oh dapat. Tolong staf merchandise siapkan. Ada, sudah? Udah siap. Datang ke sini dulu. Jadi kalau PKS berkoalisi dengan siapa, yang kita harapkan adalah yang siap menang. Oke. Ya, PKS akan bersih dengan mereka yang punya mental, karakter, jiwa pemenang. Oke. Nah ini merchandise. Bukan pecundang ya kan? Alah, udah lewat bareng. Soalnya yang siap kalah ada juga katanya yang dulu. Kita siap menang. Perkelahiannya nggak seru karena udah siap kalah. Nanti kita lihat merchandise, tolong dibuka deh. Ya. Jadi PKS akan bersih yang siap menang pastinya. Ya. Saya sering bilang bahwa kami tidak mau lagi jadi oposisi. Artinya apa, Bang Refli? Artinya ini bukan berarti merendahkan makna oposisi, bukan. Bukan merendahkan makna oposisi. Saya bilang tidak mau jadi oposisi itu berarti kami PKS mau di pemerintahan. Ini arti kita mau menang. Gitu. Ini susah benar buka pelan-pelan. Memang barang bagus itu biasa kalau pasti perawan. Nah, gitu. Saya sengaja kalau saya bilang PKS mau di oposisi, ini berarti siap kalah dong. Oke. Masa oposisi lagi? Iya. Siap kalah berarti artinya begini ya. Di pemilu mendatang, kita tidak mau dalam posisi kalah. Pesimis yang seperti ini tidak boleh. Kita harus bangun, kalau kata bahasa Arabnya harus tafaul. Oke. Harus optimis. Ya. Keren ya kan? Keren. Coba dilihat begini dong, biar. Jadi tolong partai-partai kalau datang ke Refli Harun Channel. Ini spesial ya buat Bang Refli. Ini tidak semua orang bisa dapat, ini nggak gampang. Ya kan? Itu agendanya nanti kalau Anda mau catat-catat, hitung-hitung kemenangan, hitung angka-angka, catat di situ. Tapi kalau mau naruh lambang-lambang seperti ini yang penuh dengan optimisme, boleh. Cerah, bergembira dengan warna orange-nya. Kok ada orange sih? Ya ini orange. Bukannya PKS itu putih? Ya putih dan kuning. Tapi udah lewat cerita itu. Kita ada perubahan. Oh, kapan merubahnya? Udah berapa waktu yang lalu pas lagi Bunas. Bunas tahun berapa? Kemarin tahun berapa? Sekarang warnanya orange begini. Orange, coba lihat dong. Tuh, lambang ininya orange. Udah beda. Jadi bukan lagi kuning-kuning begitu. Udah lewat tuh cerita. Luar biasa ya. Jadi kita sudah merubah lambang kita dengan warna orange putih. Bukan merah ini ya, orange. Bukan orange. Orange. Orange itu melambangkan memang keceriaan. Dekat Jackmania ini. Bukan Jackmania, dia kayak agak sedikit apa namanya itu yang kargo apa? Ada jadi lupa tuh namanya. Jadi orange itu apa? Warna apa ya? Warna cerah. Warna optimis, warna gembira, warna anak muda. Itulah kira-kira. Luar biasa. Jadi kita siap di pemerintahan gitu ya. Jadi kita artinya siap memenang. Kalau saya bilang kita mau oposisi ya kita siap kalah, nggak menarik dong. Iya. Nah, kedua tentunya koalisi ini nanti juga memiliki keyakinan yang sama terhadap capres yang mau diusung tuh nanti. Siapa capres yang mau diusung tuh sama. Gitu ya. Seperti perjodohan lah kira-kira. Ada nggak syarat? Lo mau gua usung tapi masuk PKS dong? Enggak ya? Enggak harus begitu kan? Enggak harus. Jadi kalau Anies mau dicalonkan PKS nggak harus masuk PKS? Santai saja. Kalau dia mau KTA kita bagi. Kalau pendukungnya minta KTA aja bagi juga. Asik bos. Partai PKS ini paling relax, paling enjoy. Jadi asal jangan bilang begini. Kalau subscriber Refli Harun Channel pengen KTA PKS, ambil di sini. Bisa juga diiklankan sekali-sekali. Dan itu mahal nilainya. Jadi saya katakan tadi, saya bercandaan perjodohan itu sejak milad. Kenapa jadi perjodohan ini? Koalisi ini persis perjodohan juga, ya. Ada perjodohan partai pengusung dan ada perjodohannya capresnya. Jadi ada perjodohan partai pengusung, ada perjodohan capresnya. Jadi semuanya harus klop. Pengusung terus presidennya enggak. Susah juga. Jadi kita coba capresnya harus ada. Jadi kita klop dulu PKS PKB misalnya dan kawan-kawan lainnya baru kemudian klop juga dengan calon presiden. Jangan sampai capresnya cuma diterima PKS doang. Kira-kira itulah yang saya katakan merah-merah si ikan lohan.
warnanya cantik, bikin menawan. Oke. Kayak dia nih menawan. Cantik juga ya, umur berapa sekarang? Hah? Wah, itu lagi enak-enaknya tuh. Udah dokter? Belum? Oke. Ya. Koalisi adalah bentuk perjodohan. Iya. Pertemuannya tidak boleh dipaksakan. Wih, luar biasa. Nggak boleh deh kawin paksa. Oke. Kayak 2004-2009 ya kan? Oke. Jadi jangan sampai 2004-2009 terulang ya kan? Jadi ikan sepat tidak ada tulang. Jangan sampai 2014 2019 terulang. Kita nggak suka yang terulang yang nggak bagus. Tapi kalau yang bagus terulang oke lah. Oke. Kita kan senang terulang tuh yang baik. Yang baik. Ya kan? Kalau yang nggak baik, yang bikin lelah, bikin capek, lupakanlah. Lupakan. Kalau perlu tinggalkan. Jadi kemudian ada pertanyaan. Ya, mau kemana PKS? Mau mengusung siapa? Oh, mau mengusung siapa? Oh, mau mengusung siapa PKS? Oke. Tentu kandidat yang didukung PKS harus memiliki popularitas yang cukup dan elektabilitas yang baik. Begitulah kira-kira. Oh, popularitas. Siapa dia? Itu bingung tuh kita. Oke. Ya. Itu retorikanya begitu tuh. Tak gitu ya. Nah, kedua, capres yang kita usung harus juga memiliki kapasitas. Iya. Ya, memimpin bangsa dan negara. Mana yang duluan? Popularitas, elektabilitas, atau kapasitas? Bareng aja udah. Bareng aja, oke. Ya. Tiga. Nah, hal yang penting karena capres nanti akan menentukan nasib republik ini. Ya, itu harus jelas benar-benar ketiga hal itu ada. Ya. Yang ketiga. Ya. Capres yang kita usung harus memiliki kemampuan berkolaborasi. Ya. Oke. Kalimat kolaborasi ini paling penting sekarang. Bukan korupsi ya, berkolaborasi. Iya, korupsi lupakan dulu ya. Kok lupakan? Jangan dipakai. Nyahkan. Saya tadi ngomong sama Firly udah bagus. Firly udah mulai kerja cakep loh sekarang. Udah ke partai-partai. Ya, dia bikin PCB partai berintegritas. Tiba-tiba calon PKS Firly. Kalau Firly mau cocok silakan aja. Layak nggak? Tapi KTA dulu. KTA. Jadi hal yang penting karena bangsa Indonesia ini terlalu besar untuk dikelola sendiri, nggak bisa. PKS sendiri nggak bisa. Kita harus bahu membahu. Jelas ya, Ref? Yeah. Kita harus saling menolong. Kita harus berkolaborasi untuk dapat membangun negeri ini. Yeah. Itu yang penting. Jadi bahu membahu berkolaborasi. Kemarin makanya tema kita ya di Milad. Kenapa kita sampai tahu kan kita udah berapa tahun nggak bikin acara? 2 tahun lebih. 2 tahun lah. Sejak ini kan. Kalau kemarin Gelora tidak dipakai gedungnya, saya pakai Gelora. Cuman Istora itu pun baru dipakai dengan si Ocha. Rosa lagi bikin acara besar, kita suite di ujungnya. Makanya kita bikin meriah jadinya. Oke. Nuansanya Rosa. Jadi ada Rosanya? Oh, bukan. Tempat itu baru dipakai 1 hari. Jadi kita gabung aja, kita pakai aja. Oh, yuk kita pakai berapa, kita bayar aja udah. Jadi timpe aja. Timpe aja daripada dibongkar. Iya, luar biasa. Kita terpaksa. Ayo kita nego. Berapa seret? Ya namanya partai, negonya kan paling cerdas. Iya. Dia nggak demen mahal. Tapi Rosa nggak dikasih KTA kan nggak ya? Saya pengen kasih dia. Saya tadi pengen minta 1 lagu kalau dia sempat. Enggak. Maka kita tampilkan Wali, jadi anak muda, ada kelompok band yang muda-muda, ada Paskibraka. Mestinya undang kita. Saya punya lagu juga 2024 ganti presiden. Pasti ganti presiden. Yang nyanyi siapa itu ya? Ada, orangnya belakangnya nih. Suruh nyanyi dong. Loh, panggil lagi. Nanti lain kali panggil. Sekarang nyanyi di depan Habib. Ngomong-ngomong kita udah berapa lama nih? 1 jam aja, Bib. Berapa lama lagi? Terserah Habib. Kalau Habib bebas, kita siap. Jadi kalau udah kayak begitu, dengan adanya saling tolong menolong, bahu membahu, ya, ini akan memunculkan satu kolaborasi yang elegan. Dalam Quran itu begini bahasanya. Wa aqimul wasna bil qisti wala tusirul mizan. Kita ciptakan keseimbangan. Seimbangnya cakep. Keseimbangan kayak bahasa hukum. Saya itu terharu juga sama Habib ini. Kenapa? Jadi walaupun gaya-gaya elegan ya kan, agak preman-preman sedikit, tapi tetap Habib. Ya. Itu yang nggak bisa dimiliki orang. Itu yang membuat saya terpilih terus.
Padahal modalnya pas-pasan karena Habib ini nggak bisa pakai angka-angka. Makanya. Pakai keturunan. Makanya kalau sudah Habib udah nyerah kita. Udah. Ampun, tapi ya ampun. Itu yang nggak bisa dipunyai oleh Baswedan, ya kan? Tapi Masya Allah, Adis bukan main, orang cerdas, orang pinter. Ya, cerdas, pinter ya. Kalau di luar negeri membanggakan, ya kan? Membanggakan. Bukan kalau di luar bukan jadi follower, tapi jadi frontliner ya. Kelihatan sekali, berkelas ya. Kelihatan ya. Begitu di like London tuh kita lihat. Iya, bangga ya. Dan mungkin keturunan Baswedannya juga berkelas. Iya, iya. Dan juga Baswedan kan dulu juga founding parents kan, founding father dia. Main-main. Tinggal nasibnya aja kita lihat besok. Nasib sudah di Lauhul Mahfuz katanya. Iya. Jadi sebenarnya calon ini udah tercatat di Lauhul Mahfuz. Jadi hidayahnya sudah ada, tinggal taufiknya. Oke. Taufik wal hidayah. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin. Mana aja? Oh, sudah lupa udah, nanti nyanyi lagi belakang. Sana belakang. Lain kali kita undang di PKS. Iya, jadi kita ada lagu reformasi dihianati, 2024 ganti presiden, ya kan? Berita bohong, ya kan? Aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Bayangkan. Saya ikutin. Saya sering itu di YouTube tuh, Refli itu asyik. Yang paling senang cerdas. Itu khas tersendiri. Dan belakangan yang lucunya, belangkon itu khas. Sejak kapan pakai belangkon? Dan kerahnya itu selalu nanda. Iya. Ke atas. Kalau belangkon ini bukan begitu, Bib. Saya menghargai orang-orang yang ngasih saya. Coba lihat tuh. Aceh. Ada Aceh, ada macam-macam. Kalau gitu nanti gelas minuman ini tolong dipajang terus ya. Baik-baik. Jangan pakai ditutup. PKS mau bayar berapa iklannya? Nah, kalau PKS sama Refli sebagai warga PKS harus paham dong. Harus paham. Bayar dengan kepahaman. Cabai dibuat sambal bajak. Oke. Cakep. Enak dimakan bareng ketupat. Oke. Capres harus ditentukan dengan bijak. Oke. Agar nanti dapat pilihan yang tepat. Wih, luar biasa. Kasih tepuk tangan. Jadi, Ref, kerja besar kita ini yang 1 tahun 7 bulan lebih sedikit, 1 tahun 7 bulan, memperlu keseriusan. Harus sabar dalam bersilaturahmi, jangan baperan. Ya. Harus siap ditekan oleh media dengan bagaimana dan sebagainya. Medianya kan cari yang gitu. Kayak saya contoh, berarti keluar dong dari KIB kata dia gitu. Iya. Berarti udah ketutup dong dengan KIB. Enggak. Jadi politiknya harus dibikin relax. Demokrasi juga, bukan hanya sekedar politik. Demokrasi ini harus kita bikin yang menyenangkan. Iya. Tidak menakutkan dan tidak menegangkan. Jadi kalau kita lihat, coba kita recap ya. Oke. PDIP sekjennya Hasto. Selamat tuh buat dokternya kemarin dia. Oh iya, baru dokter dia. Yang Megawati ya. Ya, saya udah ucapin selamat tapi belum dibalas tuh. PDIP Gerindra Muzani. Kemudian Golkar Lodwig. Oh, malah nggak ngerti saya. Kemudian PKB Hasan siapa? Hasan Wahyudin, Hasan apa gitu. Kemudian Nasdem Plate. Oh, Plate. John Plate. Oh, kemudian Demokrat Rifki. P3 sekarangnya Tawafi. Oh, Arwani Tawafi. Arsul udah lewat. Seperti Hinca udah lewat di Demokrat. Kemudian PKS Habib. Baru. 9 siapa baru. Yang lain partai yang PAN. Ya. Ini yang dari dulu juga, yang kemarin ngadu-ngadu polisi juga. Iya. Aduh, kok jadi siapa? Oh, Edi apa? Edi Suparno. Nah, kok jadi lupa? Tapi kalau dilihat dari 9 sekjen ini, yang Dendi cuma 2 aja. Siapa? Habib Abu Bakar Al-Habsyi dengan Plate. Saya niru Plate. Karena jam terbang dia lebih cukup. Saya masih anak-anak, Plate udah jadi punya pesawat, udah punya macem-macem.
Jadi menteri aja mobilnya beda dia. Jadi salah satu yang membuat Dendi itu adalah di sini. Iya, kalau sampean kan macan itu yang nggak kuat. Kalau nggak salah polonya tuh pas itu polo harus bayar tuh sama sampean tuh. Iya ya. Polo enak aja. Enak aja coba. Nanti saya ganti lah kalau ada kaos lain ya yang mau tapi sponsorship. Saya menghargai karena Anda pakai nomor 8. Benar-benar PKS sampean ini. Oh 8 ya? Iya. Oh PKS 8? Iya lah, Anda ini kampanye buat sama PKS. Oh PKS mana 8? Udah putih 8 lagi. Oh PKS 8 ya? Iya, udah kita deal kalau gitu. Jadi nanti, kalau nanti tiba-tiba warga Refli Harun, bahwa Refli benar-benar jadi tiba-tiba buzzer begini bilang, Refli Harun dan PKS sudah deal. Ya. Dasar pendukung khilafah. Balik-balik begitu lagi. Yang ngomong-ngomong begitu tuh orang yang sebenarnya tidak punya kejelasan. Nggak punya kejelasan ya? Dia memfonis-fonis seperti itu, menggiring-giring seperti itu. Padahal kita kerja bukan main. Ya. Tapi Bib, ini satu soal terakhir mungkin ya. Tetap aja kan selalu citra PKS itu dianggap sebagai partai yang paling spektrum paling kanan. Makanya ingat nggak di Pilkada DKI dikeroyok semua partai. Begitu Adang Dhani kan, melawan Fauzi Bowo dulu kan. Semua padahal waktu itu lagi cakep-cakepnya PKS kan di DKI. Pantasnya menang itu. Makanya, tapi begitu PKS mengajukan calon dikeroyok rame-rame. Pilkada DKI selesai, PKS tak dapat. Tapi begitu pengganti Sandi, kan PKS itu diajukan, agak diterima. Enggak marah Bib dengan fenomena seperti itu. Prinsip marah itu ada, bukan marah kecewa. Iya. Kita biasa, kita bekerja sama, kita berbuat, tapi kita ditinggalkan. Itu pengalaman. PKS ini memang mungkin salah satu hal yang terlalu banyak pemaaf dan mengalah. Ya, mesti tidak boleh terjadi. Jakarta pantas kalau kita pegang. Jawa Barat juga pantas kalau kita Bandung maksudnya. Kita pun harus jadi wakil gitu. Kan mestinya begitu. Tapi kan ternyata kejadian sampai sekarang tetap aja tidak kan. Gitu ya. Nah, artinya begini, bahwa memang kita perlu harus ada kekuatan pemahaman tentang kondisi politik dengan baik. Oke. Termasuk networking kita di Depdagri maupun di sesama partai. Kalau judul lagu itu PKS itu kekasih yang tak dianggap. Ya. Tapi dia happy. Gak ada beban. Jadi dikatakan itu lemahnya PKS katanya ya. Nih saya bilang dari Charles Chu, PKS jadi sepi tanpa Fahri Hamzah. Jadi ramai bersama Abu Bakar. Iya, orang-orang pintar itu sebenarnya, masya Allah. Sayang ya. Sayang. Tapi pintu terbuka lagi. PKS itu pemaaf. Pemaaf ya. Welcome. Nanti kalau ditanya ke Fahri Hamzah, saya pemaaf, welcome gitu ya. Iya, kita doakan lah. Semoga bekerja dengan baik dan sukses. Moga-moga kalau beliau menang ya kita gabung lah, kenapa enggak sih? Daripada gabung dengan yang lain. Oke. Wah ini banyak sekali Bib. Apa tuh? Bapak Politik Identitas Indonesia, apa maksudnya nggak jelas ya kan? Itu. Ya Allah. Pilih nanti presiden yang ngerti masalah negara dan tata negara. Plus mau kerja, jangan slogan kerja tapi nggak kerja. Ini nggak jelas juga ini maksudnya apa ya? Nyindir dikit lah. Nyindir dikit ya. Senang nih katanya karena santai ini podcastnya gitu ya, luar biasa. PKS setia kawan ya kan, gitu. PKS setia kawan, tapi selalu diembat lawan. Tapi tetap aja happy dan bergerak berjalan. Gitu ya. Tapi insya Allah pada waktu tertentu kita juga tidak bisa dimainkan begitu saja. Oke. Tapi dia juga bilang, Bung Refli, PKS dukung nggak PT 0% gitu? Dukung ya. Cuman present untuk yang besok kita mungkin akan lebih real. Bukan 0%, kayaknya 0% gagal semua saya lihat. Ya, maunya berapa orang tuh? Udah berapa kelompok yang itu? Ya itu kan karena MK. Ya sudahlah, apalagi MK dengan kondisi sekarang. Jadi kita mungkin angka di 5 atau 10 kita lihat saja nanti. Saya belum tahu putus timnya ini besok. Kalau waktu dekat. Kalau 10 sudah selesai lah barang itu. Selesai, mantap. PKS berapa persen sekarang?
8 lebih. Oh, nggak sampai 10 ya? Enggak. Jadi dua partai selesai. Kita berharap 5% sih kalau bisa. 5% masuk kita masuk ya. Masuk. Dan kalau saya duga ya, saya tidak terlalu berlebihan. Ya. Saya yakin dan percaya Allah akan berikan 2 digit buat kita. Amin. Saya aminkan. Ya pasti dong, harus. Amin insyaallah. Amin. Dengan 2 nanti digit ingat kesini kalau saya ini. Amin. Jangan itu. Anak jadi Menkumham siap-siap atau jadi kejaksaan. Silakan. Saya udah bilang sama orang, cita-cita sederhana sekali jadi Menkumham, jadi jaksa agung. Saya cita-citanya masuk surga, Bib. Oh, itu bukan cita-cita kecil. Nah, makanya. Itu enak dikatakan, susah didapat. Allahu Akbar. Boleh insyaallah kita minal ahli jannah. Amin. Insyaallah husnul khatimah ya. Ya salah. Oke, Bib. Ya. Silakan closing statement. Kalau di closing statement di Refli Harun Channel ini bisa 50 menit sendiri, silakan. Itu jadi judul tersendiri. Silakan. Jadi intinya bahwa pertemuan dengan kita ngegeruduk Refli Harun ini, kita ingin memberikan wacana kepada publik. PKS siap berkoalisi dengan siapapun. PKS bisa dengan yang sevisi, satu program, dan yang bisa juga mencari calon yang terbaik agar akar rumput penuh dengan kesejahteraan di hasil presiden yang akan datang. Kira-kira itu saja. Luar biasa ya. Tutup dengan pantun, Bib. Cukup sudah. Cukup sudah. Banyak kan contekannya habis. Kita katakan nggak habis. Masih bisa. Kita katakan bahwa sesungguhnya pohon selasi tumbuh di batu. Oke. Terima kasih, thank you. Warga Refli Harun, thank you. Luar biasa ya. Jadi. Ayo kasih pantun terakhir. Anu ya. Iya. Manggil-panggil tukang es, ya kan? Iya. Panggil-panggil tukang es. Terima kasih PKS. Kalau nanti PKB panggil-panggil. Panggil-panggil babe. Terima kasih PKB. Ya, saudara sekalian, itu tadi percakapan kita ya. Kami berdua dengan yang jelas Habib ya. Jadi Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Ya. Jangan lupa ya. Habib itu sesuatu yang tidak bisa didapatkan di dunia ini. Itu gifted ya. Given ya. Dari keturunan. Dan mudah-mudahan kita doakan yang terbaik bagi partai yang mau memperjuangkan kebaikan ya. Mudah-mudahan PKS juga menjadi partai yang baik, memperjuangkan kebaikan, punya calon yang baik, dan yang penting menang calon itu. Ya. Itu saja sahabat sekalian. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.